Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga akan mengucap syukur bahwa kami bersuka cita bergembira. Letare semper, semper goditi. Sukacitalah selalu senantiasa. Karena Tuhan datang kepada kami untuk menyelamatkan dan menebuskan. Di mana kami dibebaskan dari segala macam sakit, penyakit, menderita. Terima kasih Tuhan. Semoga hati kami sungguh-sungguh bergembira dan bersuka cita. Karena Kau selalu datang, mendampingi, menuntut kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, dari kitab pertama, bacaan nubuat Sefanya dan surat Paulus kepada umat di Filipi mengingatkan kita bahwa kita bersuka cita, bahwa kita bergembira. Karena apa? Karena Tuhan datang sendiri. Yang datang bukan manusia, tapi yang dari atas. Dari surga datang kepada manusia. Membebaskan saya, membebaskan Anda, dan membebaskan umat manusia dari segala penderitaan, dari segala penyakit, dari segala kekurangan dan keterbatasan. Sangat indah dalam bacaan pertama. Bersukacitalah, bersorak-sorailah, bergembiralah, beriang gembiralah. Dan surat Paulus kepada umat di Filipi, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah dalam kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi dalam segala hal nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sungguh luar biasa Paulus ini. Luar biasa. Luar biasa karena apa? Karena Tuhan datang. Tuhan menghancurkan segala kuasa manapun. Jangan takut. Jangan gentar. Tuhan sudah dekat. Jangan khawatir tentang apapun juga. Jangan khawatir tentang apapun juga. Tetapi dalam segala hal nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara, mengapa kita khawatir? Mengapa kita cemas? Karena kita menyandarkan diri kepada kelemahan kita, ketidakberdayaan kita, kerapuhan kita, kebodohan kita. Maka pada minggu ini kita diajak untuk mengalihkan fokus tidak hanya kepada kekurangan, keterbatasan kita, tetapi pada kuasa Allah. Yang Allah dari surga, bukan dari dunia. Dalam sejarah kita tidak mampu. Sekali lagi, dalam sejarah kehidupan kita tidak mampu memberi keselamatan. Betapa susahnya kita mengalahkan kekurangan-kekurangan kita. Misalnya mudah marah, mudah kecewa, mudah cemburu. Kita mengalahkan itu aja susah. Karena itu Tuhan datang kepada kita. Bersandarlah kepada Tuhan. Mengalami Tuhan, sikap kepada Tuhan. Dan untuk itu kita butuh rahmat. Rahmat sekali lagi. Rahmat Allah di mana kita berani menyandarkan diri hanya kepada Allah. Percaya bahwa Tuhan akan menyelenggarakan terbaik. Kita sering merasa salah, seolah-olah kebahagiaan itu pada harta, pada kekayaan, pada kesenangan, pada kenikmatan. Kita merasa bahagia seperti itu. Dan itu ilusi yang ada dalam diri kita sendiri. Ilusi. Maka jangan kita melihat realitas Allah seperti apa. Saya pernah menceritakan tentang seorang bernama Josh Librowski, orang Libanon yang meninggalkan istri dan anaknya hanya untuk mencari kebahagiaan di London. Dan ketika dia memiliki segala-galanya, punya 5 bank besar ya, di London, Geneva, Bahrain, New York, dia punya. Dia bergaul dengan semua, banyak ribuan wanita dalam hidupnya. Dia punya banyak apartemen di kota-kota besar, banker terkenal. Tapi apakah itu memberikan kebahagiaan pada dia sejati? Enggak juga. Maka ketika kapalnya crash ya, dan hampir mati, dia masih belum bisa bertobat.
Tapi ketika kemudian dia dituntut bahwa terjadi pelecehan seksual dalam dirinya, seorang wanita yang menuntut dia, dia menjadi stres, menjadi depresi, dan nggak bisa tertolong. Kekayaan tidak bisa menolong dia. Maka seorang temannya yang kemudian Katolik pergilah kepada Yesus. Dia berdoa sungguh-sungguh pada Yesus. Dia berdoa dan berdoa seluruh dirinya. Akhirnya problemnya selesai. Dan terus berdoa dia kepada Yesus. Dan Yesus mengatakan, kembali kepada istrimu. Aku telah mempersatukan kamu menjadi satu. Tak boleh kamu lepaskan. Ragu-ragu dia, apakah istrinya berani menerima kenyataan itu. Dan anak-anaknya menerima. Ketika dia kembali ke Libanon, istri dan anak-anaknya menerima dia apa adanya. Bukan karena kekayaan. Dan istri mengatakan, aku terus mendoakan kamu. Dan Bunda Maria yang ku doakan lewat Bunda Maria. Dan Bunda Maria membawamu kembali kepada kebahagiaan sejati. Saudara, kebahagiaan sejati bukan pada apa, bukan pada sesuatu, tapi pada Tuhan Yesus. Dia adalah sumber kebahagiaan sejati. Kita disingkirkan dari segala segala ilusi-ilusi dalam pikiran kita, disingkirkan oleh semua itu. Semoga dengan Natal ini kita bertemu dengan Yesus. Dengan Natal ini kita sampai kepada Yesus. Dengan Natal ini kita semua dikuatkan oleh Yesus. Mari kita berjumpa dengan Yesus dengan hidup kita sendiri. Semoga Tuhan memberkati Anda semua. Sehingga kita Natal ini kita bertemu dengan pribadi yang bernama Yesus. Allah sendiri kepada kita semua manusia. Berkat Tuhan atas Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus.